Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muda semua. Balik lagi sama aku Miss Dwi di Potski, Podcast Anak Vokasi. Nah, kali ini di LP3I Depok ada tamu istimewa nih. Ada yang udah tahu, ada yang udah kenal sebelumnya. Nah, kalau ada yang belum kenal, yuk kita kenalan. Di samping aku, saat ini ada Bapak Utep Sobarli, SPD MPD, selaku Ketua Program Studi dari Administrasi Bisnis Internasional. Halo Pak Utep. Halo, Bu Apa Dwi. kabar? Alhamdulillah baik. Thank you for having me. Oh, thank you. It's okay. Ya, jadi hari ini Pak Utep ada agenda nih untuk mensosialisasikan kepada mahasiswa baru dan juga sharing ke teman-teman terkait Prodi ABI. Nah Pak, mungkin kalau misalnya aku boleh tanya nih untuk kasih tahu ke teman-teman muda semua yang belum tahu apa sih Prodi ABI itu? Ya, baik. Pertama saya mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya Utep Sobarli, SPD MPD selaku Ketua Program Studi Administrasi Bisnis Internasional. Terima kasih atas kesempatannya Mas Dwi. Berbicara terkait Administrasi Bisnis Internasional, ini merupakan program studi yang memang fokus untuk mengelola operasional bisnis dalam konteks global gitu ya. Jadi belajar terkait dengan financial, marketing, kemudian terkait dengan operation juga gitu ya. Tapi yang harus kita ingat adalah konteksnya internasional gitu. Nah, itu teman-teman sekilas tentang Prodi ABI. Nah, mungkin yang di rumah teman-teman muda juga kepo nih, Pak. Kan ada jurusan administrasi bisnis, Ya, ada betul. juga administrasi bisnis internasional. Ya. Nah, bedanya apa sih, Pak? Oke, baik. Nah, seperti yang saya sampaikan barusan gitu ya, apa yang membedakan selain dari jenjangnya tadi, ada diploma 3 dan juga diploma 4 gitu ya. Kalau untuk ABI itu tentu diploma 4 ya, jenjang sarjana terapan. Nah, sekarang kalau kita melihat dari apa yang dipelajari gitu ya. Nah, tentu seperti yang saya sampaikan tadi, konteksnya adalah konteks global gitu ya. Kalau berbicara terkait pengelolaan bisnis tadi di program studi AB, pasti mempelajari terkait dengan finansial juga, berbicara terkait dengan marketing juga. Tapi di AB gitu ya tidak dipelajari yang skala globalnya. Nah, di AB dipelajari yang konteksnya secara internasional, begitu. Berarti menarik banget ya teman-teman, apalagi yang sekarang tuh benar-benar lagi zamannya globalisasi, Ya, bisnis betul. lagi pesat-pesatnya gitu ya, pastinya butuh banget SDM gitu ya yang memang berkecimpung di dalam dunia bisnis tapi yang ruang lingkupnya tuh lebih luas ya, Pak ya. Betul. Nah, kalau misalnya teman-teman di rumah gitu ya, kalau misalnya aku kuliah jurusan ABI, emangnya nanti tuh aku akan bisa apa aja sih, Pak? Oke, ya pertanyaan yang sangat penting sekali ya. Artinya ketika kita memutuskan untuk belajar di satu program studi, tentu harus tahu kita tuh mampu apa gitu ya, caranya gimana, bahkan mungkin menggunakan metode atau standar apa dan untuk apa belajar itu gitu ya. Satu pertanyaan yang baik sekali. Ya tentu yang pertama yang menjadi capaian pembelajaran lulusan di program studi ABI, ya pertama ya mahasiswa harus mampu nanti merencanakan pengembangan bisnis. Atau kalau dalam pekerjaan, mencari pekerjaan gitu ya, atau kita bisa searching di LinkedIn ataupun di job portal yang lain, ada yang namanya business development gitu ya. Nah, business development, nah itu orang yang memang bertugas gitu ya atau memiliki job desk untuk menyusun rencana pengembangan bisnis. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua yang menjadi CPL dari program studi ABI sendiri itu yang kedua yaitu mampu mengelola yang namanya keuangan perusahaan gitu ya. Mereka akan juga belajar terkait merencanakan, mengimplementasikan dan juga mengevaluasi terkait dengan strategi marketing di perusahaan. Kemudian kita akan nanti mahasiswa juga akan belajar terkait dengan perdagangan global yang fokus kepada ekspor impor gitu ya. Dan mahasiswa juga tentu akan belajar terkait bagaimana menyusun rencana bisnis. Nah, ini kan
ini harus kita ketahui juga bahwa beberapa program studi memang wirausaha menjadi CPL juga gitu ya, di program studi yang lain, di universitas, di politeknik yang lain juga. Nah, apa yang membedakan di kita gitu ya, di Prodi API dengan yang lainnya? Tentu kita akan memberikan pengetahuan, keterampilan juga kepada mahasiswa untuk menciptakan satu inovasi bisnis, tapi orientasinya untuk ekspor gitu ya. Jadi ekspansi pasar ke negara yang lain gitu, Mas Dwi. Nah, keren banget ya teman-teman. Kalau misalnya tadi kita telah bareng-bareng gitu ya bahwa jurusan di ABI ini lulusan itu akan dibutuhkan di segala sektor ya Pak ya. Betul. Bisnis bisa gitu ya, di era digital ini juga bisa. Jadi lebih ke pelaku gitu ya Pak. Kalau selama ini kan kita dalam bisnis kita konsumen gitu. Nah, sekarang kita akan jadi pelaku gitu. Jadi cocok banget buat teman-teman yang mungkin gitu ya. Aduh, aku capek nih gitu ya kalau misalnya jadi konsumen terus, aku punya ide sendiri, aku mau merealisasikan ideku gitu ya, atau menjadi orang yang di balik layar yang jago ngonsep seperti itu ya teman-teman. Jadi cocok banget buat teman-teman yang memang punya passion di hal-hal yang tadi disebutkan oleh Pak Utep gitu. Nah, tadi udah capaiannya gitu ya. Aku tuh akan bisa apa aja. Kalau misalnya pekerjaannya sendiri gitu Pak. Nah, kira-kira lulusan ABI ini akan bisa bekerja menempati posisi-posisi sebagai apa Pak? Oke, baik. Untuk prospek karir ke depan gitu ya, setelah lulus dari program studi ABI, bisa melamar beberapa posisi pekerjaan, seperti salah satunya yang memang menjadi fokus utama kita, yaitu adalah menjadi seorang Business Development Manager. Ya, artinya teman-teman nanti bisa berkarir menjadi seorang Business Development Manager. Kemudian karena dibekali dengan pengetahuan perdagangan global juga, teman-teman mahasiswa nanti bisa melamar sebagai Export Import Specialist, kemudian Trade Marketing Specialist. Bahkan mungkin nanti teman-teman bisa membuat satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa gitu ya, yaitu misalnya business consultants atau international business consultant gitu ya. Nah, itu yang tentu menjadi peluang-peluang bagi lulusan Prodi ABI nantinya. Nah, itu adalah prospek-prospek kerja ya, teman-teman. Mungkin sebagian belum familiar gitu ya, tapi kedepannya ini adalah posisi-posisi yang sangat dibutuhkan atau krusial gitu ya. Nah, jadi teman-teman jangan lupa ya kalau misalnya nanti teman-teman mau gabung ke Prodi ABI, boleh banget nanti dicek ke sosmednya LP3I Depok. Nah, terus terakhir nih Pak Utep gitu baik. Ya. Coba misalnya kenapa sih kudu banget nih gitu, harus banget daftar di Prodi ABI. Oke, ya bagi teman-teman yang tertarik untuk mempelajari ya terkait dengan operational business dalam konteks internasional, tentunya mari bergabung di program studi ABI. Teman-teman akan belajar banyak terkait dengan bisnis internasional dan juga pengelolaannya. Nah, itu dia teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, perbedaan kampus LP3I dengan kampus yang lainnya, kita juga ada sertifikasi ya Pak ya. Jadi ketika lulus nggak bingung di CV mau naruh apa gitu. Punya skill apa udah ada buktinya gitu. Nah, Pak gitu aja ya Pak ya. Nah, keren banget tadi pemaparan dari Pak Utep terkait dengan Prodi ABI gitu. Teman-teman yang mau gabung atau mau join ke Prodi ABI, langsung aja gitu ya kontak CP atau langsung menghubungi Instagram @LP3I Depok. Terima kasih Pak Utep ya, atas insight-nya kepada teman-teman muda semua. Jangan lupa untuk stay tune terus dan follow Instagram dan juga YouTube LP3I Depok. LP3I Depok, kompetensi pasti. LP3I Depok, teman setia berkarir dan berwirausaha. Sampai jumpa.